Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, kasih-Mu itu tidak pernah berubah sampai selama-lamanya dalam hidup setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami ini dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan
akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami ya Abba ya Bapa. Biarlah Allah Roh Kudus menganugerahkan kepada kami semua hikmat pewahyuan yang daripada sorga, sehingga kami dapat menangkap isi hati Bapa, dan firman itu menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya. Ya, senang sekali hari ini Sabtu 5 Agustus 2023 kita boleh bersama-sama kembali di dalam doa fajar, ya. Dan renungan hari ini masih tetap dari Amsal pasal 30, dan kita sudah tiba di ayat 21 sampai dengan ayat 23 dari Amsal pasal yang ke-30. Saya akan bacakan mulai ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Ya, apa yang dimaksudkan 3 hal yang membuat bumi gemetar? Di dalam terjemahan LAI, terjemahan lama, dikatakan ada 3 perkara yang menyebabkan dunia menjadi kacau. Ya, nah kita akan lihat apa yang menyebabkan dunia itu menjadi kacau. Ayat 22. Karena seorang hamba kalau ia menjadi raja. Karena seorang bebal kalau ia kenyang, kalau ia kekenyangan makan. Karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Dan karena seorang hamba perempuan kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa segala sumber kekacauan itu idenya datangnya daripada iblis, ya. Iblis itu adalah bapa daripada segala pengacau. Iblis itu melalui ide-idenya menaruh di dalam pikiran setiap manusia, sehingga manusia yang kemarin Pak Yusman sudah sampaikan,
yang memiliki free will, mereka kemudian berpikir-pikir ya, mereka dihadapkan kepada banyak pilihan untuk mereka ambil dan untuk mereka putuskan langkah-langkah mana yang harus diambil. Nah, kalau kita nggak hati-hati, maka ketika kita mengambil ide atau pikiran dari si jahat atau iblis, maka yang terjadi adalah kekacauan ya. Maka itu jangan sampai kita salah memilih. Setiap hari kita dihadapkan menurut para ahli kepada ribuan pilihan. Seperti hari ini ketika kita yang ada di Amerika pagi hari mau milih untuk terus tidur atau milih berdoa, itu adalah pilihan kita. Dan buat saudara kita ini ya, Ibu Vero yang ada di Surabaya, hari ini kan malam minggu, ya kan? Mau milih jalan-jalan atau mau ikut doa, itu adalah sebuah pilihan ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, please jangan sampai kita salah di dalam memilih. Karena itu nanti akan merugikan diri kita sendiri. Maka itu ketika kita ini, pikiran kita, hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan hikmat, pewahyuan, kita bisa tahu loh, ini ide dari setan atau ide dari Tuhan. Kalau idenya itu dari Tuhan, maka ketika kita mengambil pilihan itu mungkin rasanya tidak enak, mungkin pada awalnya itu menyebabkan kita rasanya nano-nano dan lain sebagainya. Percayalah bahwa nanti di dalam perjalanan bahkan akhirnya itu akan membuat semuanya menjadi indah pada waktunya Tuhan. Tapi kalau pilihan kita berdasarkan nafsu atau ide-ide dari si jahat, ya, itu pada mulanya kelihatan enak, nanti pada akhirnya akan membawa kepada kesengsaraan. Karena si jahat atau setan iblis itu tidak pernah dia berkata dengan jujur atau terus terang pada mulanya. Sehingga Amsal berkata begini, air curian itu manis rasanya, roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi itu hauce sencingping, ya kan? Dosa itu pada mulanya memang kelihatannya enak dan kemudian akhirnya akan membawa penderitaan. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kelihatannya memang tidak enak, tapi percayalah nanti pada akhirnya itu bahwa ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka kita yang akan mengalami sendiri bagaimana nikmatnya ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, yang pertama dikatakan dunia ini menjadi kacau kalau seorang hamba itu ia menjadi raja. Pertanyaannya, emang nggak boleh Pak hamba itu menjadi raja? Oh ya boleh Bapak Ibu sekalian, itu namanya berprestasi dari seorang yang biasa-biasa kemudian diangkat menjadi raja. Misalnya Alkitab memberikan beberapa contoh orang yang biasa-biasa aja ya, yang namanya Yusuf misalnya ya. Dia mengalami banyak hal yang tidak enak ya. Tapi kemudian kita lihat bagaimana hidupnya, dia menjadi orang dua, menjadi orang yang hebat di Mesir, menjadi penguasa di Mesir di bawah Raja Fir'aun. Kita lihat bagaimana Daud seorang anak muda yang imut-imut, ya kan, yang dianggap dipandang dengan sebelah mata. Dia menjadi raja yang terhebat, raja Israel yang paling hebat itu kan adalah Daud, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh saja seorang hamba menjadi raja. Tetapi apa yang dimaksud oleh Alkitab ini? Nah, Alkitab itu menjelaskan kepada kita bahwa kita ini semua adalah hamba Allah. Kita ini sudah dibeli oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Kita dibeli menjadi milik Tuhan dengan harga yang tidak ternilai, yaitu dengan darah Yesus Kristus sendiri. Sehingga sesungguhnya kita ini bukan lagi menjadi
milik diri kita sendiri, tapi kita adalah milik Allah. Maka itu julukan, sebutan buat setiap kita itu adalah hamba Allah. Bersama saya ucapkan hamba Allah. 2, 3, hamba Allah. Lebih keras lagi, 2, 3, hamba Allah. Jadi kita ini adalah hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah itu apa? Sebagai hamba Allah, maka hal yang harus kita lakukan yaitu mentaati tuannya. Ya, sebagai seorang hamba, maka hal yang harus dilakukan yaitu mentaati tuannya. Yang tidak boleh ketika kita tidak mau mentaati tuannya dan kita mau menjadi raja. Ya kan? Mau menjadi raja artinya apa? Apa saja yang mau aku lakukan itu terserah aku, ya kan? Itulah yang menjadikan dunia menjadi kacau balau. Coba bayangkan kalau seluruh dunia ini taat kepada firman Tuhan, hidupnya mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan penuh ketaatan, maka dunia nggak akan menjadi kacau balau. Ya, demikian juga ketika di dalam skup yang kecil, misalnya di dalam keluarga dan rumah tangga. Kalau kita sadar bahwa kita ini hamba Allah, meskipun mungkin pangkatnya sebagai suami, atau sebagai istri, atau sebagai apa aja di dalam rumah ini, ya mungkin kita anggap itu kedudukan yang tinggi, tetapi ketika menyadari bahwa kita ini hamba Allah, dan apa yang kita kerjakan di dalam rumah ini, itu taat akan firman Tuhan, maka saya percaya yang ada damai sejahtera. Tidak akan ada yang namanya kekacauan. Mengapa di rumah tangga terjadi kekacauan? Mengapa di gereja terjadi kekacauan? Mengapa di komunitas atau di marketplace terjadi kekacauan? Karena masing-masing tidak mau menjadi hamba Allah, tapi semuanya mau menjadi raja, yang mana kalau menjadi raja, apa yang dikerjakan, yaitu sesuai kemauan diri sendiri. Itu yang tidak boleh. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari Amsal ini mau mengingatkan kepada kita bahwa status kita adalah hamba Allah yang harus menaati tuannya. Ya. Dalam hal ini adalah raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Yang kedua, dikatakan karena seorang bebal kalau ia kekenyangan makan. Ya, bebal itu apa? Ada tingkatan yang namanya bodoh, ya. Bodoh itu kalau diajar, maka nanti lama-lama orang bodoh itu jadi pintar, ya. Tapi orang bebal itu lebih daripada orang bodoh. Diajarin nggak mau dia, ya kan? Jadi hidupnya mau-maunya saja, ya. Nah, kalau sampai orang bebal ini ia makan kekenyangan, maka yang terjadi adalah kekacauan. Kok bisa, Pak? Ya kan? Nah, Tuhan pernah memberikan perumpamaan tentang kehidupan manusia itu seperti kambing dan domba, ya. Orang-orang yang kemudian mendengarkan firman, melakukan taat dan setia kepada Tuhan, itu disamakan, diberi perumpamaan, disamakan seperti domba. Sementara orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan itu disamakan dengan kambing. Nah, makanan domba itu apa? Domba itu makanannya hanya mau makan rumput. Sementara kambing dalam hal ini rumput yang segar, sementara kambing itu apa aja dimakan, termasuk sampah-sampah itu dimakan, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan ya melihat di ladang ada domba, ada kambing, kita akan mengerti perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, ya. Nah, orang bebal ini ya kalau dia terus makan makanan yang seharusnya itu dia makan firman Tuhan, tetapi dia makan makanan yang kotor, artinya melakukan berbagai macam kejahatan dengan sesuka-sukanya sampai dia merasa kenyang dan puas, itu yang menyebabkan
dunia menjadi kacau. Jadi pesan Tuhan yang kedua, mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai salah makan. Di hari-hari ini kita kan ditawari banyak hal ya melalui sosial media. Melalui sosial media kalau kita nggak waspada ya, kalau kita nggak waspada, kita tidak berhikmat, maka apa saja yang ditampilkan di sosial media itu kita anggap sesuatu yang baik dan benar ya. Padahal belum tentu apa yang disampaikan di sosial media itu sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ketika kita menelan mentah-mentah semua yang disampaikan oleh sosial media, maaf Bapak Ibu sekalian, nggak ada bedanya kita dengan orang bebal. Dan itu akan menyebabkan kekacauan terjadi. Maka itu Bapak Ibu sekalian pilih dan pilah. Pilah dan pilihlah yang kita makan, yang boleh masuk dalam hidup kita adalah hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan, karena seorang wanita yang tidak disukai orang kalau ia mendapat suami. Ya, memang Bapak Ibu sekalian, kalau seorang wanita yang tidak disukai orang, kemudian dia mendapat suami, Amsal bilang dunia menjadi kacau. Apa yang dimaksudkan seorang wanita yang tidak disukai orang? Ya, wanita yang tidak disukai orang adalah wanita yang tidak setia kepada suaminya. Sekali lagi, wanita yang tidak disukai orang adalah wanita yang tidak setia kepada suaminya sendiri. Seorang wanita yang tidak setia kepada suaminya sendiri, seorang wanita yang tidak rohani, Bapak Ibu sekalian, itu akan menyebabkan keruntuhan di dalam keluarga dan rumah tangga. Ya, Amsal mengatakan begini, ya kan? Wanita yang bijaksana dia mendirikan rumahnya, tetapi wanita yang bodoh dia meruntuhkan rumahnya dengan tangannya. Dengan cara bagaimana kekacauan itu terjadi? Ketika sebagai seorang istri tidak setia, ya. Ada satu statement yang luar biasa di balik kesuksesan seorang suami, di balik keberhasilan kejayaan seorang suami, karena di belakangnya ada seorang istri yang setia, seorang istri yang cinta akan Tuhan, seorang istri yang bijaksana. Ya, saya mau katakan bahwa istri saya, Ibu Yongki, adalah seorang wanita yang bijaksana, seorang wanita yang berhati emas. Bagaimana melalui kehidupan daripada Ibu Yongki ini, keluarga kami diangkat, keluarga kami dipulihkan. Maka itu kemana-mana kepada siapa saja saya tidak segan-segan untuk memberitahukan hal ini, bahwa istri saya adalah pribadi yang luar biasa. Maka itu Tuhan mau berpesan kepada setiap kita, biarlah kita khususnya para istri ya, jadilah kita istri atau wanita yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, yang menjadi penolong di dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Sehingga suami yang Tuhan berikan kepada kita sebagai seorang istri, itu akan menjadi suami yang terkenal, menjadi suami yang dihormati di pintu-pintu gerbang, kata Alkitab. Ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mau agar supaya setiap kita semua menjadikan Alkitab itu pedoman di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, dikatakan dunia ini menjadi kacau kalau seorang hamba perempuan, kalau ia mendesak kedudukan nyonyanya. Kita masih ingat dengan peristiwa bagaimana Abraham memiliki istri yang sah yang namanya Sarah.
Dan yang kedua, bagaimana Abraham memiliki juga perempuan yang lain, yaitu Hagar. Ya, Hagar itu kan adalah hamba daripada Abraham, hambanya Sarah juga. Tapi kita lihat bagaimana kemudian ketika Hagar mendesak Sarah, ya, mendesak Sarah, dan dia mau kemudian ambil alih kedudukan daripada Sarah. Akibatnya apa? Kita tahu bahwa kemudian Hagar itu diusir, ya. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian bahwa julukan kita adalah mempelai Kristus. Bersama saya ucapkan mempelai Kristus. 2, 3, mempelai Kristus. Kita ini yang percaya kepada Tuhan, kita juga disebut sebagai mempelai Kristus. Selain kita adalah hamba Allah, kita adalah anak Allah, kita adalah biji mata Allah, kita juga adalah mempelai Kristus. Seharusnya yang diberkati itu adalah mempelai Kristus, bukan hamba, ya kan? Bukan hamba, bukan orang yang tidak mengenal Kristus. Maka itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau dalam Yohanes 10 ayat 10 dengan jelas berkata bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini untuk memberi hidup, dan hidup itu di dalam segala kelimpahan. Dengan status yang sudah saya sebutkan tadi, jangan sampai Bapak Ibu sekalian karena kebodohan kita dan kelengan kita, apa yang menjadi hak dan bagian kita, kemudian diterima oleh orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Kan sayang sekali. Berkat yang seharusnya untuk Sarah, tapi mau diambil oleh Hagar. Berkat yang seharusnya untuk kita yang percaya kepada Tuhan, tapi karena kebodohan kita, nanti akan diambil oleh Hagar yang lain. Maka itu Bapak Ibu sekalian, jadilah mempelai Kristus yang setia. Jadilah mempelai Kristus yang mencintai Kristus sebagai mempelai laki-laki, ya. Nah, hari ini kita sudah belajar dari Amsal pasal 30 ayat 21 sampai dengan ayat 23, ada 4 hal, ya. Yang pertama, kita ingat bahwa kita ini statusnya adalah hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita harus taat 100% tanpa reserve kepada Tuhan kita, Raja kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kedua, jangan sampai kita meniru kehidupan orang bebal. Orang bebal makan apa saja, dalam hal ini dia makan hal-hal yang duniawi sehingga menyebabkan dunia menjadi kacau. Biarlah kita menjadi anak Tuhan yang makanannya kita pilih. Dalam hal ini makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Dan yang ketiga, dikatakan seorang wanita yang tidak disukai kalau ia mendapat suami. Ayat ini berbicara khusus kepada para istri. Jadilah istri yang setia kepada suami yang Tuhan berikan, ya. Jadilah seorang wanita, seorang istri yang bijaksana, yang menolong suaminya. Sehingga kalau ada suami-suami yang tidak takut akan Tuhan, kata 1 Petrus pasal 3, oleh karena perbuatan tingkah laku daripada istrinya, maka suaminya juga bisa dimenangkan. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, jangan sampai status kita sebagai mempelai Kristus itu hilang karena diambil oleh Hagar. Maka itu jadilah mempelai Kristus yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya Aba, ya Bapa, biarlah dengan pertolongan Roh Kudus kami menyadari status kehidupan kami. Dan biarlah kami menjadi orang pribadi-pribadi yang bijaksana,
yang keputusan-keputusan yang kami ambil dalam hidup ini senantiasa berpihak kepada Tuhan, berpihak kepada firman Tuhan, berpihak kepada Alkitab. Terima kasih Bapak, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.